apa motif dari Amanda ini memprovokator si Mario Dendi ini? Apa masih cinta? Nah, voice note aku yang tadi itu itu tolong dihapus aja biar nggak ketahuan gitu Pastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Si Ibu N ini yang minta Agnesnya coba suruh ke sini gitu. Kamu sini gitu. Bukan inisiatif dari Agnesnya. Kalau Agnesnya kan inisiatifnya ngerekam. Dioper HP, oh iya saya akan ngerekam. Ini bagus nih buat Instastory. Ini gambarnya 16:9 ya. Ini kalau di TikTok nanti aku akan sound das Uchiha please, ku tak suka preman brengsek. Ada perbuatan yang tidak baik saudara Amanda di kesaksian saudara Amanda yang dia dapat. Kebongkar, saksi cewek yang ngomporin Mario ternyata mantannya sendiri, guys. Apa masih cinta sama Mario Dendi? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Agnes, Mario, sama David ya. Nah, jadi ada kabar terbaru guys. Ini udah ditauin ternyata saksi APA itu orang awal yang memprovokasi salah satu provokator kepada Mario Dendi. Nah, dia yang cerita bahwa Agnes ini dimacem-macemin sama David, dapat perlakuan tidak menyenangkan. Nah, ternyata ini nih kaget guys. Tidak lain tidak bukan adalah mantan Mario sendiri. Wow. APA. Diduga APA ini bernama Amanda. Ini udah melalui BAP ya. Dan dari tayangan yang ini, Tapi tersangka ini mendapatkan info dari APA. Nah, APA ini siapa? Itu namanya di BAP sudah disebutkan. Ini namanya APA ini Amanda. nah, ini kuasa hukum juga mengatakan di BAP-nya udah tahu nih namanya Amanda. Nama lengkapnya adalah Anastasia Preticia Amanda. Wah, ini orangnya. Cakep ya? Cakep ya? Emang cakep sih. Nah, tapi yang jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa motif dari Amanda ini memprovokator si Mario Dendi ini? Apa masih cinta? Nah, yang kedua, apa hubungannya Ambani sama David? Nah, kita akan ungkap semuanya. Nah, dari cerita yang beredar bahwa inisial APA ini alias Amanda ini, dia yang cerita sama si Mario nu. Kamu tahu nggak? Mario sayang, lupa ngambil sayang ya. Kamu tahu nggak, cewekmu yang sekarang itu ya, yang namanya Agnes itu ya, dia tuh sama mantannya, itu pernah berbuat tidak menyenangkan. Nah, itu sih cerita India sama Mario gitu, kabarnya ya. Nah, kabarnya si Agnes ini sama David itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Nah, itu kan perlakuan tidak menyenangkan sampai sekarang tuh belum diomongin ya, tapi dugaannya adalah entah itu pelecehan atau mungkin berbau seksual ya. Ini dugaan aja ya. Kita anggap ini adalah berbau seksual. Mungkin ya. Apa yang menyebabkan Mario marah selain perlakuan seksual? Apa dicolong duitnya? Nah, ini kan nggak mungkin ya kalau ceritanya, Mario kamu tau nggak sih? Agnes itu duitnya dicolong sama David. Mario tinggal bilang, papaku dirjen pajak 56 miliar santai. Nah, uang nggak masalah. Berarti kan ini ada harga diri ya. Nah, kita menduga, ini dugaan ya. Dia bilang ada pelecehan seksual lah, atau ada apalah gitu. Mario kamu tau nggak? Agnes pacar kamu itu sama David udah pernah gitu loh. Apa? Udah pernah gitu? Aku bakal tanya Agnes gitu. Kamu bener nggak sih sama mantan kamu udah pernah gitu? Nah, udah pernah apa nih? Main Uno? Ya gitulah. Gitu. Mungkin Agnes nggak ngaku, enggak sih sayang apa? Aku nggak mau tahu, coba aku tanya sekarang David. Kamu hubungin David. Nah, kan bisa kayak gini ya. Ini curiganya kita ya. Nah, tapi motifnya apa? Kenapa si Amanda ini bisa dapat informasi tersebut? Ternyata guys, David ini temenan sama adiknya Amanda. Apa ini? Nah, ternyata David ini berteman dengan adiknya Amanda. Nah, informasi yang Amanda dapat kemungkinan besar dari adiknya. Nah, oke, kita breakdown ya. Kalaupun Amanda punya informasi tentang hal ini yang didapatkan dari adiknya, di mana adiknya kemungkinan mendapatkan informasi ini dari David. Nah, apakah Amanda ini bisa menjadi salah satu orang yang ikut provokator kasus ini? Dan motifnya apa? Menurut kalian motifnya apa nih? Menurut Let's Go, apakah kayaknya masih cinta dan gak terima Mario ini sama si Agnes? Kenapa? Karena siapa yang mau melepaskan Mario Dendi dengan harta 50 miliar? Wah, bapaknya, jalan naik tol pakai Rubicon, nggak pernah bayar tol. Wah, bayar tol nggak usah, bayar pajak nggak usah. Wah, enak hidupnya kan? Nah, siapa yang tidak mau jadi calon istri Mario nih? Lu.
Mungkin Amanda merasa aku lebih cantik dari Agnes. Kenapa dia memilih Agnes? Kalau dari lihat foto ya, ini fotonya diduga adalah Amanda. Ini Let's Go dapetin Twitter ya. Kalau ini benar, sekarang di Twitter lagi kabarnya si cewek ini nih TikToknya udah hilang, Instagramnya hilang gitu. Tapi kalau dari sumber Twitter, Let's Go dapat fotonya ini. Tolong konfirmasi teman-teman kalau ada yang tahu ini benar atau enggak. Nah, kalau dari base foto ini, kalau dibandingin dengan Agnes, cantik juga. Tapi mungkin itu ya, cewek itu kan dia sebenarnya tidak ingin tersaingi. Ingat kasus Ibu PC? Nah, kenapa Brigadir Yosua mau menikah? Padahal kayaknya saya lebih cakep gitu. Nggak cuma sampai di sana. Kuasa hukumnya Agnes mengatakan, dia itu chat langsung dari HP dia kepada Agnes ini. Dia ngomong, tolong VN tadi dihapus dong, gitu Mbak. nah, Agnes ini dijebak nih sama Mario. Sekarang main salah-salahan. Dia bilangnya, voice note aku yang tadi itu tolong dihapus aja biar nggak ketahuan gitu Nah, itu dia bilangnya. Jadi voice note waktu mengancam David itu dihapus-hapusin sama Agnes. Dari suruhannya si Mario Dendi gitu. Ini ternyata kelihatannya semua saling menjebak ya. Yang pertama, David dijebak Agnes untuk turun ke bawah. Tapi Agnes merasa dijebak Mario Dendi. Nah, Mario Dendi berasa dijebak dan diprovokator oleh Sean Lucas. Nah, Sean Lucas berasa dijebak oleh Mario karena tidak sesuai dengan omongannya mau ke Lebak Bulus, tapi malah menganiaya si David. Nah, jadi Mario ini ditanya siapa provokator utama. Yang paling pertama adalah Amanda ini. Nah, Amanda ngerasa dijebak. Kenapa saya ikutan? Saya kan cuma cerita. Nah, semua orang merasa dijebak ini. Yang paling merasa terjebak siapa? Dirjen Pajak. Saya dijebak oleh anak kecil usia 15 tahun. Duh. Jadi itu dia, motifnya dari Amanda ini apa? Menurut kalian ini apa? Masih cintakah? Cemburu butakah? Bahwa Mario Dendi dekat sama Agnes. Nah, kebetulan adiknya Amanda temenan sama David. Nah, ini nih harus diselidiki. Dan apakah Amanda ini bisa terkena hukuman? Nah, ini menurut Let's Go ya, ini opini pribadi ya. Menurut Let's Go bahwa Amanda ini harus ditelusuri motifnya apa. Baru bisa dikasih tindakan ya. Motifnya apa, dia menceritakan sama Mario Dendi ini gitu. Kalau ternyata dia motifnya tidak ada motif tertentu, curhat-curhat aja. Nah, tindakan Mario Dendi ini yang salah. Dia pun Let's Go yakin pasti tahu dari seorang, apa dari adiknya. Nah, berarti kan adiknya harus ditelusuri juga nih. Kamu ngapain cerita sama kakakmu gitu. Kamu kan tahu kakakmu mantannya Mario Dendi gitu. Tapi menurut Let's Go ini di stop sampai di Mario Dendinya. Apakah karena kita tahu Amanda ini provokator yang paling pertama, jadinya Agnes ini tidak jadi bersalah? Nah, menurut Let's Go enggak. Agnes tetap bersalah dari indikasi menjebak Davidnya itu. Menjebak David, Agnes masih bersalah. Tapi tindakan Mario itu diprovokatori oleh omongannya si Amanda gitu. Tapi kalau Mario pada saat tersebut tidak berniatan menganiaya David, harusnya stop sampai di situ. Mario punya kemampuan untuk men-stop tindakannya, tapi enggak. Jadi yang terlibat itu masih dari Mario, Sean Lucas, dan juga Agnes menurut Let's Go. Amanda ini tidak bisa terlibat dalam kasus ini, kecuali hanya jadi saksi aja. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Jadi dipastikan ketika dia mendatangi lokasi kejadian, mereka tidak ada dalam posisi menolong korban. Dan ini juga kabar terbaru dari kuasa hukumnya si saksi N ini. Nah, saksi N ini ibu dari temannya David, itu udah dilindungi oleh LPSK ya. Dan dia masih nggak mau menceritakan nih, tapi melalui kuasa hukumnya aja, perwakilannya aja. Nah, di sini menceritakan bahwa ternyata bohong lagi nih Agnes, guys. Kalian ingat nggak dari omongannya wawancaranya si kakaknya Agnes dan pengacaranya Agnes yang ini? Saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Yang pada saat itu melihat AGH juga menopang kepala D di pangkuannya dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Nah, kan dia bilang bahwa Agnes ini dia langsung menolong David, mengambil di tangan kirinya itu untuk menyuruh David itu mengatur nafas. Ternyata enggak, guys. Ini dibantah sama si saksi N ini, ibu dari David. Dia bilangnya si saksi N ini dari balkon lantai 2 dia udah teriak tuh, "Oi!" gitu. "Kalian ngapain nih?" Turunlah sama sang suami. Nah, lihat David udah tergeletak. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada Sean dan juga Agnes itu indikasi buat menolong David sama sekali. Mereka berdua diam mematung, bertiga malah.
semua tersangka ini. Dia mematung. Sampai akhirnya si Ibu N ini yang mau nyelamatin David, tapi dia butuh bantuan. Jadi dia paksa itu si Agnes ini, kamu sini, saya butuh ini, tolong kasih pahamu gitu buat tatakannya David. Nah, jadi si Ibu N ini yang minta Agnes ini coba suruh ke sini gitu. Kamu sini gitu. Sini kamu. Ke si perempuan ini. Saya pinjam paha kamu nih untuk sadarkan korban. Lihat ada korban tapi kamu malah ngerekam. Nah, jadi dia minta Agnes ini buat bantuin si ibunya temennya David ini. Nah, akhirnya Agnes ini menyamperi mereka dan menyamperi si David sama ibunya temennya David ya, ini saksi N ini, terus minta tolong ibunya temennya David buat pinjam paha kamu nih buat David nih biar sandaran kepala gitu. Nah, di sini setelah ini gimmick aja nih seakan-akan, oh ya saya bantu menolong David kok. Nah, ini padahal yang minta dan memaksa untuk membantu David itu adalah si Ibu N ini gitu. Bukan inisiatif dari Agnesnya. Kalau Agnesnya kan inisiatifnya ngerekam. Dioper HP, oh iya saya akan ngerekam. Ini bagus nih buat Instastory. Ini gambarnya 16:9 ya. Ini kalau di TikTok nanti aku akan sound, "Das Uchiha please, ku tak suka preman brengsek yang berani nyolek ditemani satu track." Nah, mungkin ya. Nah, ini nggak tahu nih kalau inisiatifnya Agnes dikasih HP langsung ikut ngerekam. Tapi pas nolong David nggak inisiatif menurut saksi Ibu N ini ya. Bahkan Ibu N yang maksa dan memerintahkan Agnes itu buat, sini kamu pinjam pahamu dong buat David ini gitu. Nah, berarti kan bohong omongannya Agnes yang bilang dia menolong David, menginisiatifkan supaya darahnya nggak masuk ke hidung. Nah, itu kan berarti Ibu N semua yang nyuruh itu. Dan dia juga bilang, atur napas, Pit. Atur napas, selalu Agnes atur kelakuanmu aja. Wah. Nah, kan ini terbukti berbohong lagi. Gimana nih tanggapan kuasa hukum dari Agnes? Ya itu tadi, bilangnya dijebak Mario Dendi. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Ini udah terbongkar satu persatu. Udah terbongkar nih siapa APA. Ternyata namanya Amanda. Dan itu adalah mantannya Mario Dendi. Inisial N itu untuk saksi. Nanti masih dilindungi LPSK. Kalau ini nyampe persidangan, kita pasti bakal tahu siapa saksi Ibu N ini. Lalu apakah Agnes ini akan menjadi tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum? Ya itu kan udah ya. Tapi apakah akan dijerat lebih banyak pasalnya? Ini kemungkinan iya nih, karena tindakan penjebakan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat ikut di dalamnya. Nah, apakah Amanda ini akan ditahan? Untuk sekarang Amanda ini masih di BAP. Sekarang statusnya masih menjadi saksi aja. Nah, itu dia update tentang si APA saksi yang ternyata mantan Mario, tukang kompor yang paling nomor 1. Ya. Yang paling pertama maksudnya ya. Nah, menurut kalian gimana tentang kasus ini? Let's go bakal update lagi kelanjutan kasusnya. Kemarin kita kira hari Kamis bakal reka ulang, ternyata hari Jumat ini. Thank you banget yang nonton. Nanti reka ulangnya kita bakal bahas apakah benar seperti itu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. TV kali ya. Ya, thank you banget yang nonton. Tungguin aja update Let's Go selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki